Oke, lanjut lagi guys. Siap? Insya Allah. Beliau masih muda, beliau masih sendiri. LCMA. Ini banyak yang bertanya-tanya pasti. LCMA. Itu berarti apakah sama tempat kuliahnya itu dengan Ustadz Abdul Somad atau yang lainnya yang memang mempunyai titel tersebut? LC, pada dasarnya LC ya, ketika misalnya lulusan dari Timur Tengah Ya. itu biasanya gelarnya LC. Kalau untuk setara S1, kalau MA itu untuk setara S2. Oh, S2 berarti sekarang. Masya Allah. Beriman, muda, ganteng. S2. Buat semua ibu-ibu yang ingin mempunyai menantu beriman, insya Allah hubungi nomor di bawah ini. Hubungi nomor di bawah ini. Belum pernah pacaran, Bu. Beliau menjaga banget yang namanya hal yang tadi sempat dibahas adalah masalah pacaran. Kita kupas sekarang karena banyak sekali kaula muda. Jadi banyak seseorang yang sampai DM saya, Ustaz. Kenapa sih kita nggak boleh pacaran? Nah, pacaran itu kan enak. Iya. Terus habis itu, kenapa sih kita anak muda ini selalu kasih aturan yang begitu tidak menyenangkan bagi kami yang harusnya menyenangkan ketika kami menikmatinya gitu. Eh, pada dasarnya menyenangkan atau enggak itu objektif ya. Yap. Misalnya ketika untuk pada para anak muda untuk menikmati sesuatu kenikmatan sesaat, itu menurut mereka menyenangkan. Tetapi tidak semua yang menyenangkan itu baik. Boleh jadi sesuatu yang menyenangkan itu ternyata buruk. Kita udah tahu lah, di dalam Al-Quran juga udah tahu itu. Ya. Kalau misalnya untuk makanan saja, misalnya makan sate itu menyenangkan. Ya. Tapi menyenangkan terus makan sate terus kan nggak baik juga nanti untuk kesehatan. Begitu juga dengan pacaran. Padahal pacaran, wah nanti alasannya ketika padahal pacaran itu untuk semangat saya ketika belajar misalnya. Iya, semangat belajar, Semangat gitu. belajar, Semangat kuliah, dan sebagainya gitu kan. Padahal sama aja ujungnya gitu. Ya. Permasalahan pacaran sebelum kita membahas nanti misalnya ketika pacaran itu secara nyata misalnya, secara nyata bahwasanya ketika pacaran itu yang digunakan dananya dari mana sih? Ya. Kebanyakan kan baru minta dari orang tua, minta orang tua sanggup gitu kan. Misalnya untuk pas waktu kuliah minta kirim sama orang tua, ternyata uangnya habis buat jajani pacar, kan sayang. Kasihan orang tua. Itu kan secara nyata. Tapi ada juga misalnya, oh enggak, saya pacarannya, saya sudah kerja dulu, sudah kerja sendiri, ya sudah monggo. Tetapi alangkah baiknya sebelum kita menyenangkan pacar, terlebih dahulu senangkanlah orang tua terlebih dahulu. Menyenangkan orang tua dulu, Masya Allah. Tapi ketika berbicara masalah pacar, guru saya itu sudah dulu guru saya, Syekh Masrur Abdul Mughni, Allah yarhamu, itu mengatakan bahwasanya ini ada tambahan dari saya juga, bahwasanya kita sudah mengatakan bahwasanya rezeki, jodoh, terus ajal itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Begitu juga dengan nikmat kita, kenikmatan itu merupakan bagian dari rezeki. Kenikmatan kita setelah menikah itu juga bagian dari rezeki. Nikmat itu pasti ya setelah nikah ya, Ustaz. Ya, kenikmatan kita setelah menikah, kenikmatan ketika menikah itu bagian dari rezeki. Rezeki kita batasnya atau kuantitasnya sudah ditentukan, tidak akan berkurang dan tidak akan lebih. Baik itu kita mengambilnya dengan cara yang halal atau mengambilnya dengan cara yang haram, yang akan kita dapatkan selama hidup di dunia ini sama, tidak akan berkurang dan tidak akan lebih. Kalau kita mengambilnya dengan cara yang halal berarti itu menjadi hak kita. Kalau kita mengambilnya dengan cara yang haram itu akan menjadi hak kita dan juga akan ada hukuman di balik itu, meskipun itu juga akan menjadi hak kita. Nah, berbicara masalah pacaran ini, pacaran melakukan sesuatu kesenangan, melakukan sesuatu ya jalan bareng dan sebagainya, yang mana ini merupakan kenikmatan yang harusnya bisa didapatkan setelah menikah nanti. Yang mana kalau setelah menikah itu halal, sebelum menikah itu diharamkan karena belum mahramnya belum halal, masih jalan bareng dan sebagainya. Berarti secara tidak langsung ketika pacaran ini sudah mengambil jatah rezeki kenikmatan setelah menikah.
Oke. Nyolong start. Ya, maksudnya Icip-icip. ya icip-icip, seharusnya ini nanti dinikmati setelah menikah, yang mana kalau dinikmati setelah menikah halal, akan menjadi rezeki kita gitu. Tapi setelah sudah diambil duluan, ya DP. sudah ada DP-nya misalnya, ya nggak tahu lah itu apa itu, Iya, diambil duluan jatah setelah menikah. Nah tadi kita sama dengan dapat kenikmatannya sama, tapi nanti di situ ada catatan yang pertanggungjawaban yang harus kita lakukan. Begitu juga nanti kebanyakan misalnya, nggak tahu ya, ini menurut guru saya dulu juga, biasanya semakin seseorang itu banyak mantannya, maka setelah menikah kebahagiaannya sangat berkurang. Kenapa? Nanti akan memperbandingkan antara mantan sebelumnya. Ya. Kok misalnya istri saya kok begini sih, nggak sama dengan mantan saya yang dulu. Ya. Semakin banyak mantannya, maka perbandingan itu akan semakin banyak juga. Nah, akan menjadikan wah nggak nyaman dalam keluarga. Ujung-ujungnya, padahal kebanyakan orang itu biasanya saat pacaran pengen mengenal lebih dekat sebelum menjalin hubungan yang lebih serius lagi. Semakin dekat semakin nikmat. Nggak tahu setan yang ngasih kenikmatan kan gitu ya Ustaz. Padahal kita tahu juga misalnya dari orang-orang tua kita terdahulu, mereka nggak pernah pacaran, mereka nikahnya dijodohkan, langgeng-langgeng aja gitu. Nah, ngomongin dijodohkan ini kayaknya seru deh. Apabila ada seseorang tiba-tiba orang tuanya itu, kamu itu anak saya dan saya ingin kamu menikah dengan seorang laki-laki pilihan bapak misalnya. Apakah seorang anak itu boleh menolak atau tidak? Dan apabila itu terjadi kepada seseorang, bagaimanakah menolak dengan cara yang baik dan tentunya tidak melukai atau tidak menyakiti hati orang tua kita? Penolakan secara terbaik itu seperti apa? Pada dasarnya terkadang seorang tua menjodohkan anaknya. Itu kan ada beberapa hal. Kita tahu hadisnya yang mengatakan bahwasanya seorang wanita dinikahi itu karena 4 perkara. Karena hartanya, kecantikannya, nasabnya, agamanya. Nah, tapi yang lebih diutamakan adalah agama. Nah, ketika misalnya seorang tua menjodohkan anaknya terhadap orang lain, ini catatannya karena apanya? Nah, kalau misalnya orang tua menjodohkan karena agamanya, yakinlah bagi seorang wanita yang dijodohkan dengan orang lain, seorang laki-laki karena agamanya, yakinlah bahwasanya kalau agamanya baik, kalau misalnya dia tidak mencintaimu, pasti tidak akan menyakitimu. Tetapi kalau dia mencintaimu, akan sangat memuliakanmu. Masya Allah. Tapi kebanyakan saat ini orang tua, mohon maaf, yang dilihat bukan agamanya, tapi mobilnya. Yang dilihat bukan agamanya, tapi apa yang dia punya, pekerjaannya apa. Ini sudut pandang menurut agama dan ajaran kita, tadi kan sudah disampaikan, harus agamanya. Tapi realita yang terjadi saat ini, banyak santri-santri yang ditolak sama calon-calon mertuanya. Terus santri ini harus menyikapinya seperti apa? Ya, banyak santri yang ditolak. Padahal perlu diketahui, seorang santri ketika berada di pondok, mereka diajarkan untuk menjaga agama. Jangan ketika diajarkan untuk menjaga agamanya saja bisa, terlebih lagi menjaga anak ibu dan bapak. Masya Allah. Karena banyak sekali yang saat ini terjadi gitu kan ya, Ustadz ya. Karena tipis agamanya, kalau bahasa kerennya itu tekdung. Apa itu tekdung? Tekdung itu jadi melendung duluan gitu loh Ustadz. Nah, ini secara aturan dalam agama kita kan juga pastinya diatur. Ini saya ingin sampaikan. Kenapa sih ketika Anda menjadi seorang perempuan, jangan murahan. Apalagi sampai tadi yang saya sebutkan, tekdung. Karena apa? Akan dijelaskan oleh beliau. Ketika seorang berpacaran, setelah itu hamil duluan, itu apakah dosanya digugurkan ketika dia ijab qabul dengan orang tersebut yang diajak melakukan? Itu pertama. Yang kedua,
Kadang anak-anak muda ini berpikirnya gini, Ustadz, mohon maaf. Ya udah, kita ngelakuin aja dulu. Nanti setelah ijab kabul kan digugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Pertanyaannya, apakah Anda menikah dengan orang yang melakukan itu? Itu juga mungkin tolong dijabarkan, Ustadz. Permasalahan zina yaitu. Ya. Nanti kan masuknya kepada permasalahan zina. Kita dianjurkan dalam Al-Quran juga, kayaknya nggak boleh pacaran tadi, Oke. karena pacaran itu mendekati zina. Ya. Ketika sudah melakukan hubungan perzinaan tadi, dalam agama Islam itu ada dua jenis zina. Oke. Zina muhson dan zina ghairu muhson. Zina Ya. muhson itu apa? Zina muhson adalah perzinaan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Dan zina ghairu muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Apakah nanti setelah melakukan yang seperti tadi, sesuatu yang terlarang, terus bersepakat untuk menikah, nanti apakah dosanya akan digugurkan atau tidak? Dosanya tetap ada. Oke. Dosanya tetap ada. Terlebih lagi dalam permasalahan zina ini, ketika dia zina muhson, nanti hukuman di dunia, meskipun dia sudah bertaubat, Ya. hukuman di dunia itu nanti dirajam, Oke. dilempari batu kecil-kecil lah, tapi nggak kayak kerikil ya, segitulah, nggak terlalu besar juga, Ya. sampai dia meninggal. Kalau dia zina muhson yang sudah menikah berzina, maka dia dirajam, dilempari batu sampai meninggal. Ya. Kalau dia zinanya itu ghairu muhson yang belum menikah, meskipun sudah bertobat, akan ada hukumannya juga. Oke. Dirajam 100 kali. Setelah itu diusir dari kampungnya selama 1 tahun. Oke. Nah, itu hukuman. Nah, berarti secara tidak langsung ketika dia sudah menikah, ya dosanya tetap ada, kecuali nanti dia sudah bertaubat. Ya. Dengan melakukan zina ya tetap ada. Tapi kalau misalnya sudah bertobat, ya sudah, insya Allah tentunya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tentunya kalau misalnya benar-benar taubat-taubatan nasuha, tentunya akan dimaafkan insya Allah oleh Allah. Nah, kalau misalnya kayak untuk saat ini itu banyak orang tua yang lebih memperhatikan misalnya mobil, harta, pangkat, jabatan untuk memilih menantu. Untuk memilih menantu, perlu diketahui untuk Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu ini pengen mencarikan anaknya pasangan atau mencarikan anaknya penghidupan. Oke. Apa sih? Ya seperti itulah. Menjadikan tumpuan hidup gitu. Menjadikan misalnya. tumpuan hidup. Oke. Padahal kalau lagi-lagi saya mengatakan, kenapa harus agamanya? Ya tadi, kalau memang pengen tujuannya, niatnya adalah agar putrinya tadi hidupnya bahagia. Ya. Bahagia itu nggak bisa diukur dengan harta kan? Oke. Boleh jadi orang yang hartanya banyak itu sebenarnya kalau kita pengen mencari tahu, kayaknya yang rumahnya mewah, hartanya berlimpah, tetapi kehidupannya biasa-biasa saja. Tidak merasa bahagia, tidak merasa kepuasan dalam batin, itu nggak ada. Oke. Bahkan kita misalnya dulu ulama mengatakan juga, puncak yang dicari oleh seorang penguasa, seorang raja itu apa? Kebahagiaan. Yep. Nah, kebahagiaan tertinggi itu apa? Berada dalam agama, dalam sholat, dalam ibadah. Makanya orang yang agamanya bagus, yakinlah akan memuliakan putra-putri Bapak Ibu. Sedangkan kalau misalnya melihatnya dari harta, dari pangkat, banyak kok kasus di luar sana. Nanti kalau misalnya putri-putri Bapak Ibu semua ternyata diperlakukan tidak, inilah pokoknya gitu ya. Oke, jadi obrolan yang sangat luar biasa. Nanti ke depan kita akan masih dengan banyaknya obrolan, yaitu ngolah pikir, ngopeni ati, Inayah Jambi TV. Nah, mudah-mudahan Inayah Jambi TV itu bukan hanya memberikan tontonan, tapi bisa dijadikan tuntunan. Masya Allah. Dan untuk semua sahabat-sahabat, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di komen. Insya Allah kita semua ketika melakukan hal itu, kita bisa memberikan kesempatan kepada semua adik-adik, khususnya
Pondok Pesantren Al-Inayah saat ini akan membuka cabang ke-7. Bisa dibilang cabang nggak sih, Dok? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Masuk. Kayaknya diedit nanti lah. Bukan cabang lah ya. Maksudnya Cabang ya nggak apa-apa. ya, jadi pondok pesantren kita akan segera dibuka dan beliau Ustadz Muhajirin akan segera istilahnya membagikan ilmu-ilmunya melalui media-media yang ada, khususnya Inayah Jambi TV. Semoga bisa memberikan motivasi kepada kita semua dan tentunya tambahan ilmu bagi kita ngejalanin hidup. Insya Allah kalau misalnya masih diperkenankan oleh Allah Amin ya Allah. Subhanahu wa Ta'ala, berusaha untuk berbagi. Nah, itu kan makanya saya bilang, kenapa sih kita harus berteman dengan orang-orang yang beriman? Bicaranya saja bikin adem. Bagi jomblo di luar sana, insya Allah pasangan yang beriman, pasangan yang bertakwa kepada Allah, ketika engkau bersanding dengan mereka, bersanding dengan beliau, maka Anda merasakan dekat dengan surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Ustadz Muhajirin atas ilmunya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.